Halo, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Pemeriksaan Biaya Dibayar di Muka. Disusun untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi Teori dan Kasus. Dosen pengampu Bu Wanti Eka Jayanti, SPD, MPD, MPD. Dan disusun oleh kelompok saya, Herwandi, Ahmad Arif, Petrus Kirno, saya sendiri Siska Abdullah. Jurusan Sistem Informasi Akuntansi, Kampus UPI Pontianak, tahun ajaran 2020-2021. Dengan kata pengantar, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah ini yang berjudul Pemeriksaan Biaya Dibayar di Muka dan Pajak Dibayar di Muka. Makalah ini berisikan informasi tentang definisi biaya dan pajak dibayar di muka. Tujuan dari pemeriksaan juga biaya dan pajak dibayar di muka, prosedur yang harus dilakukan dalam proses pemeriksaan dan pajak dibayar di muka, dan penentuan resiko dalam pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Kami harap makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang hal-hal pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam menyusun makalah ini dari awal sampai bab 1. Pendahuluan. Latar belakang aktivitas sebuah entitas, baik entitas yang berorientasi pada laba maupun non-laba, tidak dapat dipisahkan dari beban. Di dalam suatu perusahaan, beban adalah suatu elemen penting dalam aktivitas operasional, investasi maupun pendanaan perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan beban merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan operasi, sehingga mencerminkan kinerja perusahaan. Di samping itu, beban adalah perkiraan perusahaan yang cukup mudah untuk diselewengkan, termasuk beban-beban yang dibayar juga. Untuk menghindarkan terjadinya berbagai macam penyelewengan terhadap beban, maka diperlukan adanya sistem pengendalian atau pengawasan yang cukup terhadap beban. Sistem pengendalian sistem SPI yang baik akan mengurangi potensi penyelewengan terhadap beban perusahaan. Pemeriksaan pada beban yang dibayar menjadi salah satu fokus utama auditor dalam tugasnya dalam melakukan audit kepada perusahaan itu. Apabila auditor tidak mendapatkan temuan-temuan yang janggal pada saat pemeriksaan beban dan penilaian yang baik terhadap pengendalian intervensi beban, auditor akan lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan pada keuangan perusahaan. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka? 2. Apa tujuan dari pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka? 3. Prosedur yang harus dilakukan dalam proses pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. 4. Risiko dalam pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Dan tujuan masalah. 1. Mampu menjelaskan definisi pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. 2. Mengetahui tujuan dari pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka.
3. Dapat memahami prosedur yang harus dilakukan dalam proses pemeriksaan biaya dan tidak dibayar. 4. Dapat memahami penentuan risiko dalam pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Bab 2. Pembahasan. Definisi biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Definisi biaya dibayar di muka dan pajak di muka adalah sebagai berikut. 1. Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang belum menjadi kewajiban perusahaan untuk dibayar periode saat ini, namun perusahaan sudah membayar terlebih dahulu. 2. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau potongan dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun atau untuk pajak penghasilan di akhir bulan PPN. Sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan sifat biaya di muka dan pajak dibayar di muka. Keduanya mempunyai manfaat kurang atau sama dengan sama tahun, sehingga dikelompokkan sebagai harta lancar atau kuren. Sifat biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka menurut standar asuransi keuangan. Yang A. Biaya dibayar di muka dimaksud sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang B. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan klarifikasikan sebagai aktivitas tidak lancar. 2. Contoh dari perkiraan biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka adalah yang A. Premi asuransi. Yang B. Sewa dibayar di muka untuk masa tahun yang akan datang. Yang C. Biaya lain-lain yang dibayar di muka. Misalnya biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, barang-barang untuk promosi, atau hadiah yang berupa ganti rugi dan kayu. 3. Contoh dari pajak dibayar di muka adalah PPh 22 dari info barang. Yang B. PPh 23 dari bunga dividen royalti manajemen fee. Yang C. PPh 25 setoran masa pajak penghasilan. Yang D. PPN masukan pajak yang dipungut oleh menggunakan karena pajak pada waktu perusahaan di barang atau pajak. C. Tujuan pemeriksaan biaya dan pajak dibayar muka. 1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup atas biaya yang dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas biaya berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes dapat dipersempit. Setiap pengeluaran untuk biaya diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Setiap pengeluaran biaya didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap, misalnya polis asuransi, perjanjian sewa menyewa. 1. Untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahunan. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian expired masa manfaatnya sudah terlalu sudah dibebankan sebagai biaya tahunan. 2. Untuk memeriksa apakah penyajian biaya dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
Di Indonesia PSAK. Biasanya biaya dibayar BPK yang mempunyai masa manfaat kurang dari atau sama dengan 1 tahun disajikan sebagai harta lancar. Sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 disajikan sebagai aktiva tak lancar. 3. Untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Untuk bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, perusahaan harus mempunyai bukti pendukung sebagai berikut. PPh 22 adalah bukti pemungutan dari Bank Devisa dan PIUD, pemberitahuan info untuk pakai. PPh 23 adalah bukti pemotongan dari perusahaan yang membayar dividen, sewa, royalti, atau bank yang dibayar bunga deposito atau jasa giro. PPh 25 SSP PPN masukan adalah faktur pajak dari pengusaha kena pajak. Pahami prosedur pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Menurut Suprisno Agus tahun 2012, 169 prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur compliance test dan prosedur substantive test. Pembahasan prosedur pemeriksaan untuk substantive test akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, dan beban advertansi dibayar di muka. Dalam praktiknya, prosedur pemeriksaan yang dibahas ini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diaudit. Oke, selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya, Petrus Kirno. Baik, nama saya Petrus Kirno. Saya akan melanjutkan presentasi dari Siska Aprilia. Satu, prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Pelajari dan evaluasi internal kontrol atas pajak yang dibayar di muka. A. Dalam hal ini, internal control questionnaires yang dipergunakan tercakup dalam internal control questionnaires atas pengeluaran kas dan bank. Apakah setiap pembayaran yang menyangkut pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti dan sah dan lengkap? Apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Apakah bukti setoran pajak, faktur pajak, masukan, bukti pemotongan pajak oleh pihak ketiga difile dengan baik dan rapi? Apakah large argument insurance policy difile dengan baik dan rapi? Yang B, lakukan tes transaksi compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang digunakan sebagai sampel biasanya adalah bukti pengeluaran kas dan bank, dan sampel cukup dipilih secara random. Kedua, tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan sesuatu kesalahan. Maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol atas pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu, substantif tes atas perkiraan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. 2. Prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka. 1. Minta rincian preference dan
tanggal neraca. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematik mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo prepared rent tanggal neraca dengan saldo buku besar general ledger prepared rent. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepared rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Lakukan vouching untuk pembayaran prepared rent di tahun berjalan dan pemeriksaan large agreement. Jika sudah dilakukan di compliance test, prepared ke kertas kerja compliance test. Yang keenam, di application. Cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Dalam hal ada biaya sewa yang langsung dibebankan ke pemerintah. Perkiraan biaya sewa tanpa melalui prepared rent, jumlah biaya sewa di buku besar akan terlihat lebih besar. Yang ketujuh, buatlah usulan audit adjustment jika diperlukan. Yang ketiga, prosedur pemeriksaan substantif premi assurance dibayar di muka. Pada pajak audit, auditor dapat mengumpulkan bukti yang memadai dan kompeten atas asuransi dibayar di muka dengan melakukan prosedur analisis substantif pengujian terinci atas transaksi. Jika dilaksanakan sebagai bagian dari pengujian proses pembelian, pengujian terinci atas saldo asuransi dibayar di muka biasanya diperlukan hanya ketika salah satu diperkirakan. Karena pada umumnya terhadap beberapa transaksi pada akun asuransi dibayar di muka dan karena jumlah yang dilaporkan pada laporan keuangan untuk asuransi dibayar di muka biasanya tidak material. Prosedur analisis substantif adalah efektif untuk memverifikasi saldo akun. Yang A, prosedur analisis substantif. 1. Minta rincian preference insurance bertanggal neraca. Yang kedua, cek mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo preferred insurance bertanggal neraca dengan saldo buku besar general ledger preferred insurance. Cocokkan saldo awal prepared insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepared insurance. Art total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang kedelapan, pemeriksaan apakah nilai pertanggungan insurance coverage cukup atau tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis assurance terdapat banker clause. Maksudnya, apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Yang ke-10, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. B. Pengujian terinci atas akun asuransi dibayar di muka. Pengujian terinci atas saldo asuransi dibayar di muka dan beban asuransi mungkin perlu ketika auditor mencurigai salah saji berdasarkan audit tahun lalu, atau ketika prosedur analisis substantif menunjukkan bahwa saldo akun mungkin mengandung salah saji. Auditor mulai menguji saldo akun asuransi dibayar di muka dengan memperoleh
schedule dari klien yang berisi analisis terinci mengenai polis yang termasuk dalam akun asuransi dibayar di muka. Yang C. Keberadaan dan kelengkapan eksistensi and completers. Auditor dapat menguji keberadaan dan kelengkapan dari polis asuransi yang tercakup dalam analisis akun dengan mengirimkan konfirmasi ke agen asuransi entitas, meminta informasi dan tiap nomor polis, cakupan, tanggal akhir masa berlaku, dan premi. Hal ini merupakan cara yang efektif dan efisien dalam mendapatkan bukti mengenai dua asersi. Pendekatan alternatif adalah pemeriksaan dokumen pendukung yang mendasarinya seperti tagihan dan polis asuransi. Auditor dapat juga menguji kelengkapan dengan membandingkan polis terinci di daftar asuransi tahun berjalan dengan polis yang ada di daftar asuransi tahun lalu. Yang D. Hak dan kewajiban, right and obligation. Pemegang polis dapat diuji dengan meminta informasi tersebut dikonfirmasi yang dikirimkan ke agen asuransi atau dengan memeriksa polis asuransi. Jika pemegang polis adalah orang lain di luar klien, auditor dapat memiliki bukti atas kewajiban yang tidak tercatat atau bukti bahwa pihak lain memiliki klaim atas aktiva yang diasuransikan. Yang E. Penilaian pollution. Auditor berkepentingan dengan apakah porsi yang belum jatuh tempo atas asuransi dibayar di muka, dan juga beban asuransi telah dinilai dengan tepat. Hal ini dapat dengan mudah diuji dengan menghitung kembali porsi asuransi yang belum jatuh tempo, setelah mempertimbangkan premi yang dibayar dan termin polis, dengan memverifikasi porsi asuransi dibayar di muka yang belum jatuh tempo. Auditor juga memverifikasi jumlah total beban asuransi. Yang F. Klasifikasi. Pertimbangan auditor mengenai klasifikasi adalah bahwa berbagai jenis asuransi dialokasikan secara tepat ke berbagai akun beban asuransi. Biasanya pemeriksaan mengenai cakupan polis asuransi menunjukkan jenis asuransi. Misalnya, polis asuransi kebakaran pada fasilitas pabrik dan administrasi utama harus dibebankan baik ke akun beban asuransi overhead manufaktur maupun ke akun beban asuransi umum dan administrasi. Yang 4. Prosedur pemeriksaan substantif Birthright adversity. Yang 1. Meminta rincian birthright adversity tanggal neraca. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldo akhir birthright adversity ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian untuk iklan di TV, radio, billboard, dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Yang keempat, periksa kebenaran pembenaan biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stock of name perhitungan fisik pada akhir tahun. Yang kelima, prosedur pemeriksaan substantif Birthright tax. Minta rincian Birthright tax per tanggal neraca. Rincian bisa berjenis pajak atau dicampur. Cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Untuk pajak penghasilan, bandingkan angka Birthright tax rincian dengan SPT PPh badan. 4. Untuk pajak pertambahan nilai PPN masukan, bandingkan angka Birthright tax rincian dengan SPT masa SPM. Di dalam top chart biasanya si auditor harus mencantumkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan atas perkiraan tersebut. Apakah menurut pendapat auditor perkiraan tersebut disajikan secara wajar atau tidak?
Memahami penentuan resiko pemeriksaan dan pajak dibayar di muka. Risiko bawaan untuk beban dibayar di muka seperti asuransi dibayar di muka pada umumnya akan ditentukan pada tingkat yang rentan karena akun ini tidak melibatkan isu akuntansi yang kompleks atau mendalam. Terlebih lagi, salah saji yang mungkin dapat dideteksi pada audit terdahulu secara umum akan berjumlah tidak material, beban yang ditangguhkan, dan aktiva tidak berwujud. Di sisi lain dapat memerlukan pertimbangan risiko bawaan yang serius. Contohnya, penilaian dan estimasi umur paten, waralaba, dan goodwill melibatkan pertimbangan mendalam dan dapat mengarah pada perbedaan pendapatan antara auditor dengan klien dalam situasi seperti itu. Auditor dapat menentukan risiko bawaan pada tingkat yang tinggi. 1. Penentuan risiko pengendalian beban dibayar di muka. Transaksi beban dibayar di muka, beban ditangguhkan, dan aktiva tidak berwujud biasanya diproses melalui proses pembelian. Pembahasan yang tersisa berfokus pada akun asuransi dibayar di muka, karena akun tersebut akan ditemui pada hampir semua perikatan. Bagian dari penentuan auditor atas risiko pengendalian untuk transaksi asuransi dibayar di muka didasarkan pada efektivitas prosedur pengendalian dalam proses pembelian. Contohnya, prosedur pengendalian dalam proses pembelian harus memastikan bahwa polis asuransi yang baru telah diotorisasi dengan tepat dan dicatat. Prosedur pengendalian tambahan dapat digunakan untuk mengendalikan transaksi dan informasi asuransi. Sebagai contoh, daftar asuransi insurance register dapat dibuat sebagai catatan yang terpisah mengenai semua polis asuransi yang masih berlaku. Daftar asuransi berisi informasi penting seperti hal-hal yang dijamin asuransi dan tanggal habis masa berlaku tiap polis asuransi. Daftar ini harus direview secara berkala oleh orang yang independen untuk memverifikasi bahwa entitas telah memiliki jaminan asuransi yang konsisten dengan kebutuhannya. Entitas juga perlu melakukan pengendalian atas alokasi sistematis dan asuransi dibayar di muka ke beban asuransi. Pada tiap akhir bulan, karyawan klien harus menyiapkan ayat jurnal untuk mengakui porsi yang jatuh tempo dari asuransi dibayar di muka. Dalam beberapa kasus, entitas menggunakan jumlah estimasi ketika mencatat ayat jurnal ini pada tahun berjalan. Pada akhir tahun, akun asuransi dibayar di muka disesuaikan untuk mencerminkan jumlah aktual dan asuransi yang belum jatuh tempo. Bab 3 penutup. Kesimpulan, biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipungut oleh pihak ketiga akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Di samping itu, perusahaan tetap harus melakukan pemeriksaan terhadap biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka sesuai dengan prosedur pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka yang berlaku. Hal ini untuk menghindari adanya penggelapan pajak ataupun beban yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. B. Saran. Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah keinginan penulis para pembaca agar sekiranya atau memberikan kritik dan saran yang sehat dan bersifat membangun demi kemajuan penulis makalah ini. Kami sadar bahwa penulis adalah manusia biasa yang pastinya memiliki kesalahan. Daftar pustaka. Sukrisno Agus, Auditing, petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh akuntan. Buku 1 dan 2, edisi 4, lembar 4, Jakarta,
2012. Mulyadi, Auditing buku 1 dan 2, edisi 6, Selemba 4, Jakarta 2013. Alvin A. Arens, Randall G. Elder, Max Bex, Lay, buku 1 dan 2, Airlangga, Jakarta 2016. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.